Kami bersyukur Bapa, kami boleh tetap percaya karena Tuhan yang setia. Dan kami bisa tetap percaya karena Tuhan yang menopang kami, menopang iman kami. Dan Engkau tidak akan pernah mengecewakan kami karena Engkau setia. Dan ajar kami ya Bapa untuk mengerti apa yang seharusnya kami mengerti sesuai dengan firman-Mu, sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, baik keadaan susah ataupun keadaan lancar, baik keadaan menyenangkan ataupun menyedihkan, kami tetap percaya karena ada maksud Tuhan yang terbaik bagi kami. Berkatilah ya Bapa firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan dan yang akan disampaikan dalam kebenaran firman Tuhan khotbah pada hari ini. Sertailah hamba-Mu, sertailah anak-anak-Mu sekalian dipersatukan dalam kebenaran firman-Mu. Dengar doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan dari Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9 saja yang kita akan baca. Yosua, kitab Yosua pasal 1, harusnya ayat 1 sampai 18. Untuk mempersingkat waktu saya membacakannya saja dari ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan kau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, kita akan belajar satu topik, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini topik yang sangat penting dan menurut saya sangat perlu bagi kita semua memasuki tahun yang baru. Saudara, Yosua adalah orang yang setia, ya, setia dalam mengikut Musa, ya. Dari masa mudanya dalam perjalanan di padang gurun, mungkin bisa tolong dibantu ya. Ya. Yosua setia mengikut Musa dari masa mudanya
Dalam perjalanan di padang gurun selama hampir 40 tahun, ya. Walaupun pernah ada satu kejadian, ya, yang tidak boleh saudara dan saya lewatkan. Kita sudah pernah khotbahkan itu di tahun yang lalu, ya. Yosua itu kelewatan karena hanya melihat hal yang lahiriah. Pada waktu Tuhan mau membagikan tanda petik roh yang mengurapi Musa kepada 70 tua-tua. Karena memang Musa meminta, Tuhan, aku tidak mungkin menanggung sendirian beban ini. Lalu Tuhan meminta Musa memilih 70 tua-tua. Setelah dipilih, saudara, mereka diharapkan berkumpul di kemah pertemuan, dan disitulah nanti Tuhan akan membagikan roh yang mengurapi Musa kepada 70 tua-tua. Nah, ada 2 orang, saudara nanti bisa baca di Bilangan pasal 11. 2 orang lupa, ketinggalan. Mungkin ada urusan tertentu, mereka tidak datang ke kemah pertemuan. Nah, ketika roh Tuhan diberikan, semua memiliki kekuatan, semua memiliki sesuatu dari penampilan urapan Roh Kudus itu. Lalu Yosua datang kepada Musa, lapor. 2 orang ketinggalan ada di kemah itu. Kok mereka juga dapat Roh Kudus? Tuanku Musa, cegahlah mereka. Jawaban Musa luar biasa. Apakah engkau giat mendukung aku? Biarkanlah itu pekerjaan Tuhan. Yosua memang setia. Tetapi satu kali, satu peristiwa ini, Yosua bukannya setia kepada Tuhan. Yosua setia kepada Musa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi memang secara secara majority waktu Yosua mengikut Musa luar biasa. Tetapi satu hari dia kelewatan, dia hanya memperhatikan hal lahiriah. Dia tidak memperhatikan hal yang rohaniah yang sebetulnya sangat prinsipil di dalamnya. Ya. Selain itu, saudara, Yosua juga adalah orang yang Tolong dibantu lagi ini kok ngadat ya. Yosua memang orang yang penuh pengalaman. Ya, kita sadar hal itu. Menyaksikan banyak peristiwa penyertaan Tuhan kepada Musa dan bangsa Israel. Ya, hampir 40 tahun saudara. Menyaksikan banyak hal. Saudara, melihat dari 2 segi ini. Dia orang yang setia, ngikut terus sampai hampir 40 tahun. Dia orang yang penuh pengalaman, menyaksikan banyak pekerjaan Tuhan lewat Musa dan kepada bangsa Israel. Kelihatannya kan ini layak bagi Yosua menggantikan Musa, bukan? Ya, layak sekali untuk memimpin Israel, menggantikan Musa memasuki tanah Kanaan. Dan Tuhan berikan satu nasihat yang penting. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, ternyata kata-kata ini bukan hanya tercantum di Yosua pasal 1. Juga tercantum di Bilangan pasal 27 dan Ulangan pasal 31. Selain juga ada dicatat pula di Ulangan pasalnya yang ketiga. Jadi saudara, kata kuatkan dan teguhkan hatimu itu adalah kata-kata yang memang khusus diberikan kepada Yosua. Saudara, orang yang sudah syarat pengalaman, orang yang sudah setia hampir 40 tahun mengikut Musa, masih Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Apa artinya? Saudara, secara manajemen ya, ilmu manajemen, wah Yosua ini penuh pengalaman, layak menggantikan Musa.
Gak usah diajarin lagi. Dia tahu semuanya. Gak usah diajarin lagi. Dia sudah melihat semuanya. Tapi mengapa Tuhan tetap katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahkan disebutkan Tuhan mengatakan itu sampai 3 kali. Ayat 6 sampai 9. Kuatkan, teguhkan hatimu 3 kali. Saudara, angka 3 itu angka ilahi, ya. Kalau angka 1 adalah adalah keesaan Tuhan, ya. Keesaan Tuhan. Angka 3 itu kesempurnaan ilahi. Berarti apa, Saudara? Tuhan tahu kondisi Yosua. Menurut manusia dia punya pengalaman. Menurut manusia dia sudah setia, terbukti, teruji. Tapi bagi Tuhan, no. Bukan penilaian Tuhan. Saudara, karena itulah Tuhan tetap katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, kita ini semua pasti dalam kehidupan punya pengalaman. Pengalaman adalah guru terbaik, pelajaran yang terbaik. Tetapi kembali lagi, saudara, Tuhan tetap katakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Mengapa Tuhan harus berkata demikian kepada Yosua? Ya. Nah, inilah saudara yang saudara dan saya harus pahami bersama-sama. Dari pembacaan kita jelas sekali apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Bahwa supaya Yosua percaya kepada janji penyertaan Tuhan. Dikatakan sudah di dalam ayatnya yang kelima, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Jadi saudara, percayanya kepada Tuhan, percayanya kepada janji penyertaan Tuhan, bukan percaya sama pengalaman. Bukan. Saudara dan saya punya pengalaman, betul, itu baik, itu bukan tidak baik. Saudara punya kesaksian-kesaksian, baik. Tetapi itu bukan menjadi landasan. Yang menjadi landasan adalah percaya kepada Tuhan dan penyertaannya. Seperti Tuhan Yesus, saudara, pada waktu kelahirannya dikatakan dia akan disebut Immanuel, Allah beserta kita. Puji Tuhan, Allah yang menyatakan diri kepada banyak orang percaya yang tercatat di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah Allah Immanuel. Allah yang menyertai kita. Bahkan Yesus Kristus ketika lahir ke dalam dunia disebutkan dia adalah Allah Immanuel. Bahkan setelah mendirikan gerejanya, memberikan amanat agung kepada gereja, kepada saudara dan saya anak-anak Tuhan. Tuhan katakan dalam amanat agung itu, ketahuilah aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Jadi saudara, percayanya bukan percaya kepada pengalaman, tapi percaya kepada semua penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Walaupun Yosua telah menyaksikan dan ikut mengalami penyertaan Tuhan. Ikut mengalami semuanya. Yosua lihat, dia saksi mata yang akurat. Dalam suatu peperangan ketika Musa sudah mengangkat tangannya untuk memohon. Kalau nggak salah melawan bangsa Amalek. Sementara Harun dan siapa satunya lagi Hur atau Hur itu menopang tangan Musa. Yosua berperang. Yosua mengalami semua. Bagaimana Tuhan memimpin, bagaimana Tuhan menyertai. Tapi pengalaman itu tidak boleh menjadi dasar iman akan penyertaan Tuhan. Dulu Tuhan sudah sertai. Dulu Tuhan dengar doa saya. Kali ini Tuhan pasti dengar doa saya. Tidak.
Saudara dan saya harus percaya kepada Tuhan dan janjinya. Itu tok, bukan pengalamannya. Mengapa saya harus katakan begitu? Karena Tuhan tahu keberadaan Yosua. Bahkan termasuk iman Yosua pada waktu itu ketika dia diberi tugas menggantikan Musa. Tuhan tahu hati Yosua sedetil-detilnya. Mungkin bahkan kegentaran Yosua yang akan menggantikan Musa memasuki tanah perjanjian. Ketulah Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Saudara, seringkali kita orang Kristen kalau dengar khotbah maunya dengar kesaksian. Kalau ada kesaksian si A, kesaksian si B, kesaksian si C, aduh seneng. Saudara, saya bukan anti kesaksian. Saya juga senang kesaksian. Tapi saudara harus tahu satu hal. Kalau kesaksian itu benar, itu bagus. Tapi kalau kesaksian itu palsu, hati-hati. Saudara, saya juga sama dengan saudara tapi tidak sering ya. Kadang-kadang dengar YouTube ya. Kadang-kadang ada khotbah-khotbah. Kalau khotbah yang sangat penting dan bagus saya pasti dengar. Tapi kalau kesaksian saya juga selektif betul-betul. Karena kesaksian tidak boleh menjadi dasar iman kita. Tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Yosua mengalami semua. Tapi Tuhan katakan, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai kamu. Bukan pengalaman. Yosua, kamu layak menggantikan Musa. Pengalamanmu sudah seabrek-abrek 40 tahun. Setia lagi sama Musa. Setia betul-betul. Kelihatan betul sebagai engkau layak semuanya. Tidak. Yang menjadi ukuran dari penilaian Tuhan bukan itu. Tapi yang menjadi ukuran Tuhan adalah rencana Tuhan. Dan Tuhan yang akan memakai engkau Yosua. Karena itu kuatkan, teguhkan hatimu. Aku menyertai kamu. Yang disebutkan itu. Bukan apa? Kamu sudah ngalami kan? Saudara, kalau ngomong pengalaman, Yosua pengalamannya lebih seabrek dibandingkan saudara dan saya. Ikut Musa sudah 40 tahun. Kasutnya enggak rusak. Kasut enggak rusak. Karena itu toko sepatu enggak laku. Kalau saudara sekarang mau kasut enggak rusak-rusak. Ya enggak mungkin saudara, kasut pasti rusak. Betul kan? Sepatu kita pasti rusak. Ya, pernah ada pendeta yang khotbah, aduh sepatunya padahal itu bagus, rusak. Baru dipakai berapa tahun. Mungkin ada di antara kita yang sudah karena uangnya banyak, bukan hanya nunggu enggak rusak. Yang nunggu rusak, enggak rusak pun tetap beli. Ya kan? Karena mungkin saudara kita uangnya banyak. Ya. Ini Yosua pengalamannya kasut nggak rusak. Pakaiannya juga tidak lusuh. Maksudnya dalam arti tidak dimakan ngengat. Ini mujizat yang luar biasa. Tapi itu bukan menjadi standar. Itu bukan menjadi apa? Menjadi dasar base iman kita. Tidak. Yang menjadi base adalah percayanya kepada Tuhan, bukan percaya kepada pengalaman. Karena kalau saudara dan saya percaya kepada pengalaman, ini bahaya. Mengapa bahaya? Tuhan, aku kemarin mendengar kesaksian si A. Dia berpuasa, sakit kankernya. Tuhan sembuhkan. Tuhan, aku sekarang juga kanker. Saya sudah puasa Tuhan. Saya sudah puasa sehebat-hebatnya. Sekuat-kuatnya. Kok enggak sembuh-sembuh? Kalau saudara mendasarkan pada pengalaman,
saudara bisa kecewa. Tuhan yang itu kok disembuhkan, yang itu kok separuh disembuhkan, kok saya nggak disembuhkan? Mungkin ada yang tanya, apalagi kalau pendeta, karena kamu nggak beriman. Wah, saudara tambah down kan? Saudara tambah down. Saudara, sekali lagi, Tuhan tahu keadaan hati kita semua. Tuhan tahu iman saudara dan saya saat ini juga. Tuhan tahu. Iman kita ini seperti apa? Tuhan tahu. Seperti juga pada waktu berbicara kepada Yosua. Nanti lihat kesaksian si A, si B. Tuhan, dia berdoa, usahanya lancar. Tuhan, aku berdoa, usaha kok tetap sepi. Saudara, kalau katakan Tuhan, kalau engkau dengan iman, Tuhan akan memberikan semuanya kepadamu. Oh, dari dulu orang sudah percaya Tuhan Yesus. Saudara. Ternyata orang miskin tetap ada. Orang Kristen miskin juga tetap ada. Maaf saya sebutkan itu. Memang orang Kristen kaya juga ada. Tapi saudara, bukan miskin dan kayanya yang kita lihat. Yang dilihat juga oleh Tuhan. Tidak. Tetapi yang dilihat Tuhan adalah imannya. Iman kepada Tuhan. Itu yang dilihat oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau kita mendasarkan kepada pengalaman atau kesaksian. Maka saudara, kita bisa iri hati. Kita bisa menjadi sombong. Tapi kalau kita mendasarkannya kepada Tuhan, kepada penyertaan Tuhan, maka semuanya sama. Maksudnya apa? Adakah yang lebih besar dari Tuhan? Enggak ada kan? Enggak ada. Tuhan itu yang maha besar. Tuhan itu yang paling berkuasa. Nah, kalau kita bersandarnya kepada Tuhan, itu sudah. Standarnya sudah di situ. Kalau kita percayanya kepada pengalaman orang tertentu, kesaksian orang tertentu, standarnya itu. Dan bahayanya apa? Bahayanya ketika kita tidak mendapatkan seperti kesaksian orang itu, kita bisa jadi kecewa. Kita kecewa, bisa meninggalkan Tuhan. Saudara, sekali lagi, ingat gak khotbah saya di 1 Januari? Leo Tolstoy, dia akhirnya menjadi orang percaya. Dia betul-betul belajar khotbah di bukit dari Tuhan Yesus. Sampai ada penafsir, ada orang yang mengatakan Leo Tolstoy mungkin telah banyak mempengaruhi pikiran Mahatma Gandhi. Yang waktu itu memang tidak Kristen dia. Mahatma Gandhi tidak jadi Kristen. Tapi Mahatma Gandhi mempercayai ajaran agung dari Tuhan Yesus mengenai khotbah di bukit. Leo Tolstoy kan mengatakan, hanya ada 2 macam Allah. Allah yang pertama ini sebetulnya tidak eksis. Tapi Allah yang umumnya dipikirkan oleh banyak orang termasuk orang Kristen. Allah yang harus melayani manusia. Allah yang harus melayani doa-doanya manusia. Ini Allah yang tidak eksis. Allah yang eksis adalah yang harusnya disembah dan dilayani oleh manusia, khususnya orang percaya, kalau saya tambahkan. Inilah Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, yang menjalankan sesuai dengan rencananya. Nah, inilah Allah yang menyatakan diri dalam Alkitab kepada saudara dan saya juga. Saudara, karena itulah jangan menyandarkan kepada pengalaman. Pengalaman guru yang baik, betul, saya setuju. Ada kesaksian-kesaksian yang bagus dan membangun, baik. Tapi kesaksian itu bukan menjadi ukuran. Tapi itu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa kita semakin bergantung kepada Tuhan, bukan bergantung kepada kesaksian atau pengalaman itu. Dengan demikian iman kita terus bertumbuh dan bertumbuh di dalamnya. Saudara, ada kisah menarik ya. Ada seorang bernama Charles Herbert
Lightoller. Saya panggil saja Charles ya. Dia seorang yang pria yang tinggi dan tampan. Kulitnya berwarna tembaga. Suaranya berat dan indah. Tapi sayang sekali saudara, waktu kecil, waktu bayi, mamanya meninggal. Dan kemudian di usia tertentu ayahnya meninggalkan dia. Sehingga di usia 13 tahun saudara, dia lari, dia bergabung dengan orang-orang di lautan atau pelaut. Pada tahun 1912, ia merupakan pelaut yang dihormati dan dipercaya dari satu perusahaan kelautan namanya White Star Line, yang nantinya menjadi salah satu yang dipercaya untuk menyebarluaskan berita. Bahkan sudah sebuah kapal yang terbesar, termewah pada waktu itu, Titanic. Dan Charles ini dipercaya oleh perusahaannya White Star Line untuk apa? Bergabung bersama-sama dalam pelayanan kapal, dalam ekspedisi perdananya dari Inggris menuju ke Amerika. Saudara, tanggal 14 April di tahun itu, ya, ketika sudah berangkat 14 April, ketika dia baru mau tertidur nyenyak di ranjangnya, di kasurnya, dia tersentak karena terjadi goncangan yang hebat. Dan dia melompat dari ranjangnya, segera mengetahui bahwa kapal Titanic telah menabrak gunung es. Kengerian terjadi, hiruk pikuk di dalam kapal tersebut. Charles sudah akhirnya menemukan dirinya berdiri di atap kabin perwira, ya mungkin kabin yang untuk khusus kendali kapal itu, saudara. Dia ada di sana di atas atap itu, saudara, dan mencoba untuk apa? Menolong orang-orang untuk masuk ke dalam skoci yang memang sudah dipersiapkan untuk dalam keadaan darurat. Tapi air mulai terus naik ke dalam kapal. Saudara, akhirnya tidak ada lagi orang yang perlu dinaikkan ke skoci, tapi saudara, terus air makin tinggi dan menyentuh kakinya, dan dia sudah lihat tidak ada cara lain, dia harus terjun menerjukan dirinya ke lautan Atlantik. Yang waktu itu dinginnya 28 derajat Fahrenheit, minus 2 derajat Celcius. Saudara, dia dari menolong banyak orang, saudara, pasti tubuhnya masih hangat, ya. Menolong banyak orang dengan keringatnya tentu. Tapi ketika dia menceburkan dirinya ke lautan itu, dingin minus 2 derajat Celcius. Waduh, mendadak kaget. Tapi dia harus berjuang, dia harus berenang, saudara. Sekuat mungkin untuk mencapai pertolongan. Saat dia sedang berenang, saudara, tiba-tiba dia tersedot dan terjepit di ventilasi kapal. Dia berusaha menjauhi kapal, tapi tersedot oleh ventilasi, ya. Dan dia tancap di ventilasi tersebut, ya. Terjepit, dia berusaha untuk apa, saudara, melepaskan dirinya, tapi apa daya. Di saat itu, saudara, terus kapal karam kan, mulai terus pelan-pelan karena air masuk, terus kapal itu semakin tenggelam. Kita sudah masuk ke air, tiba-tiba terlintas dalam pikirannya Mazmur 91 ayat 11 yang berbunyi demikian. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
ketika ayat Mazmur ini terlintas dalam pikirannya dan selesai di segala jalanmu. Tiba-tiba saudara, katel uap yang keenam yang dekat dengan ventilasi meledak. Karena suhu katel uap yang begitu besar bertemu dengan air yang begitu dingin membuat saudara katel itu meledak. Dan Charles meluncur seperti peluru kendali naik ke atas. Jadi setelah ayat itu dia ingat Mazmur 91 ayat 11. Kata terakhir, disitulah terjadi letusan, ledakan yang membuat tubuhnya meluncur ke atas. Setelah dia meluncur ke atas, langsung dia berusaha sekuat tenaga untuk meraih apapun yang dia bisa raih. Dan dia mendapatkan seutas tali. Seutas tali itu dari apa? Dari sekoci yang terbalik. Saya percaya kalau membayangkan cerita ini, kemungkinan ada beberapa skoci itu akibat ledakan dari ketel uap itu. Mungkin terhambur semua orang-orang yang ada di skoci tersebut. Dan skocinya terbalik. Ada sebagian orang ya dia sambil menyelamatkan, menolong beberapa orang yang ada di sekelilingnya. Berusaha membalikkan skoci tersebut dan akhirnya menolong beberapa orang untuk naik ke skoci itu kembali. Sekitar 30 orang dan terakhir dirinya. Lalu mereka menyaksikan kapal Titanic itu terus menerus tenggelam dan satu kali dalam keadaan berdiri tegak, lurus dan perlahan-lahan tenggelam. Tadinya banyak hiruk pikuk, hanya terdengar gelombang-gelombang riak-riak kecil ketika kemudian kapal Titanic yang dibanggakan tenggelam. Saya punya beberapa cerita mengenai kapal Titanic. Ada hamba Tuhan yang juga sama menerjunkan diri karena sudah tidak mungkin. Kapten sudah mengatakan hanya ibu-ibu, perempuan-perempuan dan anak-anak yang masuk ke dalam skoci. Skocinya tidak cukup untuk ribuan orang. Hamba Tuhan itu terjun. Orang-orang yang banyak yang terjun juga sudah ke laut. Coba berenang, coba cari keselamatan. Hanya hamba Tuhan ini, dia tidak memikirkan dirinya. Dia beritakan Injil ke siapapun. Sudah engkau percaya Yesus, engkau sudah mengenal Yesus, engkau sudah mengenal Yesus. Sampai dalam kelelahan hamba Tuhan ini mati. Kalau saudara mau jadi Charles atau hamba Tuhan itu? Mungkin saudara kan, saya pengen yang jadi Charles saja ya. Diselamatkan, itu luar biasa. Memang saudara, Charles ini ketika sudah terselamatkan lewat skoci bersama 30 orang yang lain. Mereka menyaksikan kapal Titanic tenggelam. Terus mereka berdoa, mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Saudara, ada anak Tuhan yang diselamatkan. Tapi ada anak Tuhan yang tidak diselamatkan, tenggelam dengan kapal Titanic. Di mana keadilan Tuhan? Kalau saudara mendasarkan kepada pengalaman tanpa pengertian yang tepat, di mana keadilan Tuhan? Saudara, orang Kristen yang mati di Titanic tetap Tuhan sertai. Orang Kristen yang diselamatkan dari bencana di Titanic, tetap Tuhan yang menyertai. Saudara mau ikut yang mana? Kalau saya mau ikut Tuhan yang menyertai. Dan apa yang Tuhan kehendaki atas saya dalam penyertaan Tuhan. Itu yang kita harus ikuti.
Saudara, itulah namanya iman kepada Tuhan, bukan iman kepada pengalaman. Pengalaman betul guru terbaik, tapi guru terbaiknya bukan berarti pengalamannya dijadikan ukuran. Ingat saudara khotbah saya mengenai Musa. Musa punya 2 kali pengalaman. Untuk apa? Memberikan air kepada bangsa Israel yang sudah kehausan. Pengalaman yang pertama Tuhan katakan, apa yang ada di tanganmu Musa? Tongkat yang pernah memukul laut merah itu. Pukulkanlah kepada batu karang itu. Musa pukul. Meluaplah air. Air meluap-luap. Bangsa Israel bisa minum bersama dengan ternak-ternaknya. Kali yang kedua, Tuhan perintahkan, Musa, katakan kepada batu itu, keluar air. Supaya bangsa Israel bisa minum air dari batu karang itu. Tapi Musa, pengalaman pertama dijadikan pengalaman kedua. Pukul 2 kali dengan tongkat batu itu. Tak, tak. Tuhan katakan, engkau telah menodai, tidak menghormati kesucianku, kesucian namaku di hadapan bangsa Israel. Kamu tidak boleh masuk tanah perjanjian. Betul kan? Pengalaman pertama menjadi dasar. Dia lupa kepada perintah Tuhan. Katakan. Dia dasarnya pengalaman. Ketok 2 kali. Pukul 2 kali. Padahal Tuhan katakan jangan pukul. Tuhan tidak katakan jangan pukul. Katakan saja kepada batu itu. Musa lupa perintah Tuhan. Dia dasarnya pengalaman. Jadi saudara, kalau saya sudah khotbahkan, Musa orang yang setia enggak? Setia. Sampai Tuhan memuji Musa, orang yang lembut hatinya. Betul kan? Hanya 1 dosa loh, hanya 1 dosa. Pukul 2 kali, kok enggak boleh masuk tanah perjanjian? Kebangetan enggak itu? Menurut ukuran kita kebangetan bukan? Tapi ukuran kita tidak berharga di mata Tuhan. Tidak menjadi ukuran Tuhan. Tidak. Engkau tidak menghormati kesucian namaku. Itu pelanggaran yang berat. Tidak boleh masuk tanah Kanaan. Saudara, sekali lagi, pengalaman jadi guru terbaik, betul. Tapi pengalaman tidak boleh menjadi dasar iman saudara dan saya. Yang jadi dasar iman adalah Tuhan dan janjinya. Sebab itulah membaca dan merenungkan firman Tuhan itu perlu. Nasihat yang Tuhan berikan ini selain itu, seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Itu janji Tuhan. Jadi Tuhannya yang utama, bukan pengalaman, bukan kesaksian, bukan. Tuhannya yang utama. Dan ketika sudah mengikut Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan, ingat, baca dan renungkan firman Tuhan. Perkatakanlah Taurat itu dan renungkanlah siang dan malam. Saudara, Alkitab yang Tuhan berikan itu luar biasa. Saudara dan saya bisa terus baca. Sampai sekarang saya masih terus baca firman Tuhan dan renungkan. Tujuannya apa? Ingat, selalu ingat janji penyertaan Tuhan. Jadi ayat Alkitab itu bukan kita pakai untuk kita klaim, bukan. Ini banyak sekali di YouTube banyak orang yang pakai ayat Alkitab, klaim kepada Tuhan. Memang ada beberapa ayat Tuhan katakan, aku sudah berjanji. Betul, seolah-olah kita disuruh klaim kepada Tuhan. Tapi itu bukan suatu yang kita sengaja dijadikan mantra. Tidak. Jangan. Saudara dan saya jangan lakukan itu. Tapi bacalah satu demi satu. Bacalah satu demi satu. Karena saudara dan saya itu sering lupa.
Saya mengajak beberapa rekan dalam pemuritan untuk membaca Perjanjian Baru. Walaupun bacaan saya sendiri masih ada juga, saya membaca Perjanjian Lama. Tetap saya baca dua-duanya. Saya diingatkan kembali, walaupun saya sudah tahu ceritanya, tapi saya diingatkan kembali. Karena apa? Kita ini mudah lupa. Saudara, ketika dulu sebelum COVID, usaha saudara, dagang saudara rame, seneng ya. Sampai kadang-kala saudara, waduh gak tahu lagi berapa banyak orang yang datang ke toko kita. Waduh, haleluya, puji Tuhan, cuannya banyak. Setelah COVID saudara, usaha kita mulai sepi. Saudara yang buka usaha, buka toko, aduh satu hari itu bisa datang gak pelanggan. Aduh bisa datang 5, aduh ini pun untungnya berapa, belinya berapa banyak, omsetnya. Saudara, kita lebih sering memikirkan itu. Karena apa? Kita memikirkan aduh kebutuhan kita. Memang seolah-olah itu sangat alamiah, sangat manusiawi, betul. Tapi saudara, sekali lagi kita itu adalah anak Tuhan. Kita harus ingat janji penyertaan Tuhan. Aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Berarti apa? Kalau kita ingat firman Tuhan itu berarti apa? Kita percaya kepada janji Tuhan, bukan percaya kepada pengalamannya. Percaya kepada Tuhan, rencana Tuhan, bukan kepada semua yang kita pernah alami, tidak. Memang kita diberikan hikmat oleh Tuhan, betul. Saudara dan saya harus pakai hikmat dari Tuhan, betul. Carilah itu hikmat itu, supaya akhirnya mengerti apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi saudaraku yang kasih oleh Tuhan, kita baca, kita renungkan supaya kita ingat. Seperti Charles tadi sudah. Mungkin itu dia tidak pernah mau berpikir mazmur mungkin sudah. Tapi sebagai seorang anak Tuhan walaupun ditinggal oleh orang tuanya, tapi dia tetap baca firman Tuhan. Sehingga dalam keadaan yang sudah sangat terjepit, detik-detik terakhir mungkin, Mazmur 91 itu teringat di dalam dirinya. Malaikat-malaikatnya diutus untuk apa? Untuk menolong kau, membuka jalanmu. Ayat yang dia ingat oleh Charles ini beda satu ayat dengan ayat yang dipakai setan untuk mencoba Yesus. Mazmur 91 ayat 12. Bukankah sesuai firman Tuhan, malaikat akan diutus untuk menatangkan tangannya, membuat kakimu tidak terantuk oleh batu. Itu ayat yang dipakai oleh setan mencobai Yesus. Sekali lagi saudara, setan juga pinter ayat Alkitab. Kalau saudara dan saya tidak sungguh-sungguh bergumul terus dengan firman Tuhan, bahaya. Setan itu ahli sekali. Udah ribuan tahun sudah pengalamannya. Pengalamannya ribuan tahun setan itu. Karena itu saudara dan saya tidak boleh bergantung kepada yang lain. Hanya Tuhan. Karena Tuhan itu yang kekal. Kalau setan ribuan tahun, Tuhan kekal. Betul kan? Dan Tuhan yang maha kuasa. Setan tuh kuasanya apa? Kuasanya sedikit sekali, kecil sekali dibandingkan Tuhan. Karena itulah nasihat dari Tuhan kepada Yosua apa? Supaya dengan demikian engkau bertindak hati-hati agar tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Nanti kita akan pelajari kitab Yosua tahun ini. Setelah kitab Yosua ada kitab Hakim-Hakim dan kemudian yang terakhir kitab Rut. Ini sebagai satu rangkaian dari apa yang nanti kita akan pelajari lewat khotbah-khotbah di mimbar ini. Saudara, supaya kita bertindak hati-hati. Jadi ada pertimbangan. Nanti ada beberapa kasus sudah. Yosua udah lupa. Yosua lupa, nggak berhati-hati. Kena tipu. Ya, nanti kita akan pelajari.
Dan iman kita akan dikuatkan dan hati pikiran kita menjadi teguh dengan firman Tuhan. Ya, memang kita bukan menjadi orang yang hebat terus kayak Superman, kayak apalagi deh. Orang yang tidak pernah menangis, orang yang tidak pernah menyesal. Bukan, yang dijanjikan Tuhan itu bukan itu. Saudara, mungkin kita menangis, ya. Mungkin kita menjadi gentar, ya. Yosua gentar kok. Musa pernah gentar. Kata siapa? Janji Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu menjadi orang yang selalu tersenyum, selalu optimis. Tidak. Khotbah saya 1 Januari, kita bukan menjadi orang optimis, kita bukan menjadi orang pesimis, kita juga bukan menjadi orang fatalis, tapi kita harus menjadi seorang fidelis. Setia kepada Tuhan, pada firman Tuhan. Dan ingat saudara, kalau saudara katakan percaya Tuhan, berarti saudara harus percaya Alkitab, firman Tuhan. Orang yang percaya Tuhan selalu akan cinta kepada firman Tuhan. Ini bukan ajaran manusia, ini Alkitab, saudara. Ajaran Alkitab. Itu mari kita baca, renungkan firman Tuhan. Nggak ngerti nggak apa-apa. Saya ngerti kok. Saya juga ada beberapa bagian sampai sekarang nggak ngerti-ngerti kok. Ya sudah. Biarkan Tuhan yang bekerja. Nanti suatu kali mungkin Tuhan akan memberikan kepada kita pengertian itu. Satu hari sudah ada seorang bernama Forsyth. Dia seorang penjual buku rohani dan sekaligus Alkitab kalau bisa. Dia suka berkeliling dan suatu hari dia berpergian ke daerah namanya Bohemia. Itu daerah Eropa Timur. Nah saudara, Bohemia ketika dia melintasi wilayah tersebut, memang banyak sekali orang-orang di daerah tersebut itu orang yang percaya kepada Tuhan. Namun, saudara, tidak diizinkan membaca Alkitab, apalagi mengartikannya, menafsirkan Alkitab. Ingat saudara, di zaman dahulu, ya khususnya oleh gereja, waktu itu belum ada banyak gereja, semuanya gereja namanya disebut gereja Katolik gitu ya. Sebelumnya memang ada beberapa gereja Ortodoks Timur, Ortodoks Barat. Dan akhirnya di abad setelah itu kira-kira abad ke-7 ke atas Masehi, kemudian gereja namanya Katolik yang lebih besar. Sebetulnya gereja Ortodoksnya masih ada di timur, di daerah Rusia, kemudian di daerah Afrika Utara dan Timur Tengah gitu ya, Asia Kecil. Tapi nggak terlalu besar. Yang besar itu adalah Ortodoks Barat dan akhirnya menjadi gereja Katolik. Nah, karena keputusan gereja bahwa Alkitab hanya boleh dibaca oleh para imam, yaitu hamba-hamba Tuhan, ya, tidak boleh, karena itu tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Sebelum Martin Luther nanti menerjemahkan ke dalam bahasa Jerman, ingat sudah, sebelumnya sudah ada terjemahan-terjemahan lain dalam bahasa Inggris dan beberapa yang lain, ya. Ingat ada King James, versi Tyndale dan sebagainya. Itu ada kisahnya sendiri, ya. Karena apa? Kerinduan anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan supaya orang Kristen awam bisa membaca Alkitab, karena Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi telah dikungkung itu sehingga tidak boleh baca. Apalagi kalau nggak berpendidikan nggak bisa baca. Nah akhirnya sudah pada waktu berkeliling di daerah tersebut sudah, Forsyth ini kaget ketemu dengan seorang tukang kunci. Wah, namanya tukang kunci sudah, itu berarti orang yang nggak terlalu oke lah ya, termasuk ya orang-orang yang ya rakyat biasa lah, jelata gitu ya. Memang punya keahlian membuat kunci, tapi dia kaget kenapa dia memahami itu firman Tuhan dengan baik. Ternyata kemudian dia menceritakan suatu kejadian kira-kira 17 tahun yang lalu. Ada orang sudah membakar potongan-potongan atau sobekan-sobekan Alkitab, ya,
Sobekan-sobekan Alkitab itu dibakar. Mungkin karena apa? Dia takut membawa banyak Alkitab diperjualbelikan kepada orang biasa, orang Kristen biasa. Itu dilarang. Ingat sudah waktu di Inggris juga sama, ya. Dilarang. Itu bisa dapat hukuman mati. Nah, akhirnya sudah dibakar satu-satu, mungkin terlalu banyak ya, dia takut. Nah, ketika dibakar sobekan-sobekan itu, apalagi ada angin berhembus, ada 2 helai yang sudah terbakar tetapi kemudian dihembuskan angin dan didapatkan oleh pembuat kunci ini, tukang kunci ini. Dan ayat pertama yang dilihat dari potongan kertas yang terbakar itu adalah Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Ayat ini sudah, kata-kata ini tiba-tiba mencelikan pengertiannya, rohaninya. Kita harus selamatkan Alkitab. Kita harus punya satu Alkitab. Kita harus baca Alkitab. Karena langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Saudara, kalau saudara betul cinta Tuhan, tentu kita cinta Alkitab, cinta firman Tuhan. Bacalah, renungkanlah. Roh Kudus Tuhan akan bekerja dalam hidup kita masing-masing. Saudara, kita tidak selalu bisa ditemani oleh keluarga kita. Kita tidak bisa selalu ditemani oleh orang-orang di sekitar kita. Kalau terjadi seperti Titanic itu, mau bersandar pada siapa? Charles terpaksa, walaupun dia menolong orang, tapi dia akhirnya pernah tersedot. Tapi ada pertolongan Tuhan. Ya, itu sudah bagiannya dari Charles, bukan jadi bagian yang lain. Sudah selesai. Tapi yang terpenting adalah menjadi orang-orang Kristen yang cinta Tuhan dan cinta firman-Nya. Tidak ada yang lain. Supaya apa? Saudara dan saya bisa terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menolong dan menguatkan kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Berkati firman-Mu ya Bapa yang telah kami dengarkan dan renungkan. Bapa, Engkau sendiri yang terus berbicara kepada anak-anak-Mu sekalian. Kuatkan dan teguhkan hatimu, yaitu dengan percaya kepada Tuhan dan janji penyertaan Tuhan. Dan sekaligus membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tidak ada resep yang lain ya Tuhan, selain percaya dan membaca merenungkan Tuhan dan firman Tuhan. Berkatilah ya Bapa firman-Mu bagi kami semua. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgis.